Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Politeknik Ilmu Perikanan Jakarta mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Divarini Fanto dari Program Studi Teknologi Aquakultur kelas B, dan rekan saya Yana Apriliani dari Prodi Teknologi Aquakultur kelas A. Izinkan kami untuk menjelaskan tentang pembenihan ikan gabus. Apa itu ikan gabus? Ikan gabus atau Canas striata merupakan sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Ikan gabus ketika hidup di alam biasanya ada di danau, rawa, sungai, dan saluran-saluran air hingga ke sawah-sawah. Ikan gabus ini dapat memangsa ikan kecil-kecil, serangga, dan berbagai hewan air lain termasuk berudu atau kodok. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang pembenihan ikan gabus yang dibijakan secara alami. Tempat pembenihan ikan gabus ini bertempatan di Desa Nyamplung Sari, Pemalang, Jawa Tengah. Usaha budidaya ikan gabus ini adalah milik Bapak Subehi yang dibangun belum lama, yaitu pada tahun 2020 dengan luas lahan total 1000 meter persegi dengan modal yaitu 300 juta dengan menggunakan kolam beton atau kolam semen dengan berbentuk persegi dan bulat dengan ukuran 1 kali 1 meter pada kolam budidaya persegi dan pada kolam bulat berdiameter 90 derajat dengan tinggi 1 meter. Pada usaha pembenihan ikan gabus milik Bapak Subehi ini memiliki 80 indukan yang diantaranya 40 jantan dan 40 betina. Pada kegiatan pembenihan ikan gabus ini kami lakukan pada hari Senin 8 November 2021 hingga Kamis 25 November 2021. Dengan metode pengumpulan data yang kami lakukan, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka atau mengikuti setiap proses kegiatan pembenihan ikan gabus atau Canas striata untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Antara lain, data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengamati, menghitung, atau mengukur secara langsung pada saat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembenihan. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara penelusuran literatur dan pustaka yang relevan dengan judul tugas akhir sebagai penunjang dari data primer. Data yang kami gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Antara lain, data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengamati, menghitung, atau mengukur secara langsung pada saat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembenihan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelusuran literatur dan pustaka yang relevan dengan judul tugas akhir sebagai penunjang dari data primer. Praktek yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara deskriptif untuk menggambarkan kegiatan pembenihan ikan gabus pada usaha pembenihan milik Bapak Subehi. Pemijahan yang dilakukan pada usaha pembenihan milik Bapak Subehi ini menggunakan pemijahan alami. Pemijahan alami merupakan proses pemijahan yang berlangsung secara alami atau tidak ada campur tangan manusia. Pada tahap yang pertama dilakukan adalah pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk ikan gabus yang ada di usaha milik Bapak Subehi diperoleh dari hasil tangkapan alam dan diletakkan di kolam permanen atau base beton. Kolam base beton yang digunakan yaitu memiliki ukuran diameter 90 derajat dan tinggi sekitar 1 meter. Langkah pertama yaitu kolam yang akan digunakan dikeringkan terlebih dahulu selama 3 hari hingga 4 hari. Pengisian air sebanyak 50 hingga 60 cm. Kondisi lingkungan ini disesuaikan dengan habitat asli ikan gabus, yaitu dengan dilakukan pemberian tanaman eceng gondok di atas permukaan air. Selain itu, eceng gondok juga sebagai tempat telur-telur itu terkumpul. Jika kolam sudah tersedia,
Masukkan 1 ekor induk jantan dan 1 ekor induk betina. Kemudian kolam yang sudah terisi induk ikan gabus diletakkan jaring di atasnya yang bertujuan agar induk ikan gabus tidak keluar dari kolam. Ikan gabus diberi pakan pelet, ikan lele kecil, dan anak kodok yang biasa disebut percil kodok. Ikan gabus bisa dipijahkan secara alami sebanyak 2 hingga 3 kali dalam satu musim pemijahan. Selanjutnya ada seleksi induk yang dilakukan pada induk jantan dan betina. Dapat dilihat dari segi fisiknya ketika sudah berumur 6 bulan. Dengan indukan jantan ditandai dengan adanya bentuk kepala oval atau bulat lebar dengan memiliki warna tubuh yang sedikit gelap dan ramping memanjang. Selain itu, ikan jantan juga punya lubang di bagian genital memerah dan mengeluarkan cairan benih kalau diurut. Adapun pada induk betina, badan lebih pendek daripada induk jantan dan pada betina memiliki kepala yang lebih runcing dibandingkan jantan. Selain itu, ikan betina juga memiliki perut agak besar dan cenderung teksturnya agak lembek jika disentuh. Jika diurut, perutnya akan mengeluarkan telur. Pada proses pemijahan biasanya dilakukan waktu 5 hingga 10 hari, akan tetapi terkadang tidak menentu. Dan pada saat malam hari, biasanya dilakukan pengecekan telur ikan gabus, karena biasanya ikan gabus bertelur pada malam hari. Adapun proses penetasan telur di usaha pembenihan milik Bapak Subehi ini tidak menggunakan wadah akuarium, melainkan langsung menggunakan kolam permanen dengan ukuran 2x3 meter dan kolam dengan diameter 90 derajat. Setelah kolam sudah siap, maka langkah selanjutnya mengisi kolam tersebut dengan air hingga ketinggian sekitar 20 hingga 40 cm. Setelah itu, masukkan telur-telur ikan gabus ke dalam kolam. Namun sebelum masukkan ke dalam kolam penetasan telur, kolam terlebih dahulu ditreatment dengan Introvlog dan 10 gelas air rebusan dan ketapang, dan telur menetas selama 1 malam. Setelah telur-telur ikan gabus yang baru menetas dan menjadi larva tidak langsung diberi makan dikarenakan larva tersebut masih memiliki cadangan makanan yang bertahan selama 2-3 hari. Pada masa larva-larva ikan gabus tersebut berumur 3-20 hari harus selalu rutin melakukan pengontrolan mengenai jatah makan larva. Larva yang berumur 4-7 hari diberi makan kutu air selama 10 hari. Kemudian setelah larva berumur 20 hari diberi makan cacing sutra. Setelah itu larva akan diberi makan pelet. Kolam yang dipakai untuk meletakkan larva-larva ikan gabus harus diperhatikan kondisi air tersebut. Apabila kondisi air di dalam kolam mulai kotor, maka harus segera diganti dengan air yang baru. Untuk pemeliharaan di usaha milik Bapak Subehi, 3 hari sekali akan diberikan obat Introvlog agar bakteri yang masuk lewat air, pakan, dan lain-lain mati. Selanjutnya pada proses pemberian pakan, mulai dari telur-telur ikan gabus yang baru menetas dan menjadi larva tidak langsung diberi makan, dikarenakan larva tersebut masih memiliki cadangan makanan yang bertahan 2 hingga 3 hari. Pada masa larva-larva ikan gabus tersebut berumur 3-20 hari. Larva yang berumur 4 hingga 7 hari diberi makanan kutu air selama 10 hari. Kemudian setelah larva berumur 20 hari diberi makanan cacing sultra. Setelah itu larva biasanya diberi makan pelet. Pelet yang digunakan untuk larva menggunakan pelet Primafeeds PF 800 dan PF 500. Untuk pemberian pakan diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi hari pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan di sore hari pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Untuk pemberian pakan dengan cara menyebarkan pelet dengan cara bertahap. Pada proses pengelolaan kualitas air ini, pada pembenihan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu cara yang dilakukan dalam pembenihan ikan gabus dengan cara pergantian air secara berkala. Kecepatan pergantian air yang teratur dan maksimal akan dapat meningkatkan kualitas air dalam pembenihan ikan. Namun apabila proses pergantian air ini tidak teratur, maka belum tentu dapat menghilangkan seluruh zat berbahaya dalam air, sehingga kualitas air masih belum maksimal. Peralatan lain yang dapat digunakan untuk mengelola kualitas air dalam pembenihan ikan gabus yaitu aerasi. Penggunaan aerasi selama 24 jam dapat meningkatkan pasokan oksigen dalam air.
Di usaha pembenihan ikan gabus milik Bapak Subehi, yaitu rutin dilakukan pengobatan atau pembersihan bakteri. Untuk obat yang digunakan adalah Intrafloc. Kemudian pada saat saya berada di lapangan, kebetulan banyak ikan yang terserang penyakit karena cuaca buruk. Kemudian Bapak Subehi mencoba beberapa cara, yaitu dengan cara melakukan penambahan air daun ketapang yang dilakukan 3 kali dalam selisih 12 jam. Benih yang sudah memiliki penyakit jika terkena air daun ketapang akan langsung mati. Ikan gabus merupakan salah satu ikan yang tingkat permintaannya di pasarannya sangat tinggi karena banyak hal, dan biasanya Bapak Subehi memanen benih jika sudah berukuran 3 hingga 4 cm. Salah satu diantaranya adalah dagingnya yang tebal dan ketahanannya apabila disimpan di luar kolam. Ikannya tidak akan cepat bau dan membusuk. Langkah awal yang dilakukan yaitu air kolam dibuang atau dikuras, kemudian ikan harus dipisahkan berdasarkan ukuran dengan menggunakan penyaringan. Proses ini harus dilakukan setelah panen kedua dan ketiga, di mana jumlah ikan besar dan kecil tercampur pada kolam dan semakin bertambah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ikan gabus merupakan ikan konsumsi air tawar yang cocok untuk dikembangkan lebih lanjut. Ikan yang dulunya predator ini merupakan salah satu ikan yang bernilai tinggi dan tidak sulit dikembangkan. Pembenihan ikan gabus ini sudah mulai ada perkembangan dengan mencoba hal-hal baru. Bapak Subehi berupaya agar benih ikan gabus tetap sehat dengan mencoba pemberian air daun ketapang dicampur garam ke dalam kolam yang dilakukan secara berkala. Banyak sekali yang dapat dipelajari pada pemijahan ikan gabus ini. Semoga pada video pembenihan ikan gabus Desa Nyamplung Sari, Pemalang, Jawa Tengah ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pembenihan alami ikan gabus. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika kami telah menyampaikan atau menuturkan dalam video terdapat kesalahan. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.